Halo sahabat karet, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunia Sahabat Karet. Pada video-video terdahulu kita sudah banyak berbicara tentang karet bersih, karet yang terbebas dari kontaminan atau kontaminasi. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan kontaminan tersebut? Pada saat ini saya khusus membahas mengenai kontaminan. Apakah pengertian dari kontaminan tersebut? Kontaminan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019 adalah kontaminan adalah bahan yang mencemari karet yang masuk ke dalam bokasir dan menurunkan mutu. Itu adalah pengertian dari kontaminan. Jadi kontaminan ini sebenarnya adalah kotoran-kotoran yang seharusnya atau benda asing yang seharusnya tidak boleh dimasukkan ke dalam bokar sir. Terus kontaminan itu terbagi atas tiga macam. Yang pertama adalah kontaminan yang berupa vulkanisat atau biasa kita sebut sebagai vulkanisir. Apakah vulkanisat tersebut? Itu adalah barang-barang yang terbuat dari karet seperti ban, baik ban luar maupun ban dalam, serta segala sesuatu yang terbuat dari karet, dari getah karet, dan itu juga termasuk kontaminasi karena karet vulkanisir ini atau vulkanisan ini tidak bisa menyatu dengan karet alam atau karet yang baru kita deres atau bokar, sehingga ini merupakan satu kontaminan, termasuk kontaminan yang sangat berat. Apabila para petani atau sahabat karet memasukkan vulkanisir atau karet vulkanisir ini ke dalam bokar, maka ini termasuk dalam pencemaran berat. Maka mohon perhatian dari para sahabat karet semuanya agar bokar jangan sampai dicampur dengan bahan pencemar berupa vulkanisat atau biasa kita sebut sebagai vulkanisir. Yang kedua adalah kontaminan berat. Kontaminan berat itu terdiri dari seperti tanah, lumpur akibat dari rendaman yang masuk ke dalam bokar, terus juga pasir, terus juga itu serat-serat karung dari goni, ya, atau plastik, dan berbagai macam kontaminan berat yang bisa mencemari karet. Kalau misalnya itu masuk ke perusahaan, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengeluarkan kontaminan tersebut. Yang ketiga adalah kontaminan ringan. Jadi kontaminan ringan ini itu terdiri dari serat kayu atau kulit-kulit kayu yang sebenarnya itu dari hasil ketika kita sadap dia masuk ke dalam latek tersebut dan dibekukan dan masuk ke dalam bokar sir. Ini yang disebut dengan kontaminan ringan. Itu juga berupa daun-daun, ya, dan mungkin tanah-tanah sekitar itu yang mengotori bokar tersebut. Tapi ini tidak mempengaruhi begitu besar terhadap karet, dan sebenarnya untuk kontaminan ini tidak melebihi dari 5%. Apapun yang masuk ke karet di luar dari karet itu kita sebut sebagai kontaminan atau benda asing yang dapat mempengaruhi kualitas karet, mutu karet, atau biasa kalau kita terlalu banyak kontaminan di dalamnya, otomatis ketika kita tes, ya, atau kita uji ke lab, maka nilai kadar karet keringnya akan menurun. Berarti selebihnya adalah kontaminan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya baik buat perusahaan maupun buat petani. Karena yang namanya kontaminan cepat atau lambat itu pasti harus kita buang, dan ini akan menjadi tumpukan sampah di perusahaan karet. Ini menjadi salah satu yang sangat mempengaruhi perusahaan karena ini termasuk pada limbah yang mempengaruhi lingkungan sekitar perusahaan karet. Maka sebaiknya para petani, karena zaman semakin lama sudah semakin maju, saya berharap juga pola pikir para petani semakin lama juga semakin berkembang. Dan sadarilah bahwa dengan banyak kontaminan ini itu akan merugikan petani karet itu sendiri. Demikian pembahasan saya mengenai kontaminan atau kontaminasi atau sesuatu yang bisa mencemari
karet sehingga menurunkan mutunya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses luar biasa.